Ini dari Susanti 6749. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, ibu saya sudah meninggal baru mau 1 tahun. Tapi sampai sekarang saya masih berasa bersalah dan menyesal untuk meninggalnya ibu. Karena sejak beliau sakit, saya terlalu sibuk bekerja. Karena tuntutan ekonomi yang mengharuskan saya bekerja tanpa libur. Bagaimana caranya supaya saya bisa menebus rasa bersalah dan dosa saya ke almarhumah ibu saya, Pak Ustadz? Terima kasih, mohon solusinya. Iya, Ibu Susanti ya, Ibu Susanti. Memang yang namanya amal soleh itu dikerjakan pada waktu kita masih hidup. Ya. Dan semua dosa itu kita kerjakan tuh ya pada waktu hidup. Nanti pada waktu di akhirat udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Mau amal soleh yang nggak bisa, dosa apalagi ya. Kita hanya mendengarkan atau akan menerima masuk surga kalau memang amal soleh kita itu berada jauh di atas dosa, kan gitu. Ya. Tapi kalau memang kita itu banyak dosa, saya nggak mau kita kayaknya banyak beneran. Kalau ada seseorang yang banyak dosa, ya daripada amal solehnya ya dia akan merasakan neraka. Ya. Nah, salah satu yang diceritakan Ibu Susanti ini sebenarnya bagus. Tapi yang harus dikerjakan adalah bagaimana setelah ibu saya meninggal saya merasa bersalah. Menyesal karena tidak mendampingi pada waktu. Ya saya tidak bisa cerita kesibukan bekerja itu seperti itu. Tapi paling tidak pada waktu ibu, nggak usah nunggu sakit. Pada waktu ibu itu sebelum sakit itu kita harus hormat, harus ngeladenin dan sebagainya. Itu sudah jawaban bahwa kita itu melakukan tugas kita sebagai seorang anak di hadapan orang tua dan di hadapan Allah. Niat kita jangan sampai sombong bahwa aku mampu, nggak boleh. Ya memang itu ketulusan. Nggak usah yang anak-anak yang cewek. Anak-anak yang cowok pun sama. Seorang laki-laki dia lihat ibunya, kemudian diajak rumahnya, kemudian dihormati. Ya namanya ibu gimana sih? Itu betul-betul akan menjadikan amal soleh bagi seseorang. Tetapi kalau ibunya sudah meninggal dan Ibu Susanti ini kan tidak mampu waktu itu mendampingi dengan maksimum. Sebenarnya dengan sadarnya ini alhamdulillah ini hidayah dari Allah Ta'ala. Tetapi kalau bagaimana cara saya membalas, nggak ada bisa dibalas. Kalau sudah meninggal nggak ada balasan. Maksudnya dari anaknya ke orang tuanya udah nggak bisa. Jadi anak solehah aja ya. Jadi anak yang solehah salah satunya adalah begini, kalau mau membalas nggak bisa dibalas, tetapi paling tidak doakan beliau. Ya. Doa itu sebenarnya gampang kok. Doa itu apa sih wujudnya? Doa itu kan sebenarnya bahwanya seorang ibu, ini ibunya Ibu Susanti nih ya. Ibu ini kan manusia biasa, orang tua kita ini manusia biasa. Seperti kita ini manusia biasa. Hidup itu hanya melakukan 2 hal. Yang pertama itu kita mencoba melakukan amal soleh. Ya. Yang kedua dosa itu udah pasti. Di luar itu kayaknya enggak. Kalau kita itu sholat dan niatnya karena Allah Ta'ala itu akan menjadi amal soleh. Kita puasa karena Allah Ta'ala amal soleh. Kita baca Quran niatnya karena Allah Ta'ala amal soleh. Kita baca Quran tanpa basmalah, tanpa hanbalah itu tidak akan menjadi ibadah. Itu menjadi ilmu dunia. Sama seperti umpamanya seorang insinyur dia belajar. Ya, mohon maaf nih. Dia belajar, kemudian sampai lulus, ya ini dunia. Nggak ada akhiratnya. Bekerja, dia dari pagi sampai sore, puluhan tahun, tanpa basmalah, tanpa hamdalah, ini nggak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Itu duniawi. Sama seperti orang-orang yang lain, yang agama lain, yang bekerja, ya begitu itu cara bekerjanya. Nggak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Nah, seseorang yang meninggal itu cuma meninggalkan 2 hal di dalam catatan Allah Ta'ala. Amal soleh dan dosa. Kalau nanti di akhirat, yang jelas, ayat ini akan muncul. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Jadi, sesungguhnya amal soleh itu akan mengurangi amal perbuatan buruk. Nah, persoalannya amal soleh seseorang itu banyak dan tidak itu tahu nggak? Itu aja. Tahu nggak? Kita nyakitin orang dosa. Ya, kita berani sama suami ngomong baik-baik, kita ngomong yang ngelunjak dosa. Ya, kita ngomong kasar sama orang lain kasar ya dosa sudah. Padahal kita sholat cuma 5 menit.
kita melakukan dosa itu hampir setiap hari. Nah itu kalau ditimbang otomatis saya cerita orang Muslim banyak dosanya. Saya kalau mamanya saya di sini diizinkan oleh Allah Taala dakwah, saya merasa lebih tinggi daripada ibu-ibu atau pemirsa di rumah. Yang tahu itu hanya saya sama Allah Taala. Itu sudah dosa saya. Pamer, riya, karena merasa lebih tinggi. Itulah yang harus dijaga. Itu harus dijaga, beneran. Ya. Nah, kalau memang ingin menjadi anak yang soleh seperti Ibu Susanti, didoakan aja dosa-dosa beliau agar diampuni. Doanya bagaimana? Ya Allah, jika selama hidup ibu saya sejak akhir balik hingga meninggalnya beliau banyak melakukan dosa, melanggar firman-firman-Mu dalam Quran dan sunnah Rasul-Mu, aku mohon kepadamu ampuni dosa ibu saya. Itu sudah cukup. Cukup itu maksudnya, oh iya ya, orang itu biasanya dosa itu kan melanggar Quran, Ya. melanggar sunnah, kan seperti itu. Dan itu cukup sejak akhir balik hingga saat beliau meninggal, cukup. Cuma cukupnya ini yang mana yang mau diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah itu harus doa itu diteruskan, diulangi. Doakan lagi, ya Allah terimalah amal soleh beliau. Nah ini yang jelas harus kita lakukan. Cukup istilah. Kenapa kita harus mempunyai anak yang soleh-soleha? Karena itu menjadi investasi kita. Itu yang akan mereka akan mendoakannya. Iya betul. Dan untuk anak-anak, mumpung orang tuanya masih ada, harus diusahakan semaksimal mungkin bisa bersama. Karena waktu sibukmu belum tentu lebih panjang dari waktu hidup orang tuamu. Ya, Seperti tinggal penyesalan yang ada ketika orang tuanya Mbak Susanti sudah meninggal ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Aisyah dari Majelis Taklim Darul Falah, Banten. Ini penyakit saya gimana Pak Ustadz? Lah nggak tahu. Tanya belum gimana? Kakinya Oh lah, Kaki yang mana yang kaku? ini kalau lagi ngedrop itu Saya pegang deh Bu. Kaki yang kiri. Semuanya kaku. Kalau lagi ngedrop, nggak bisa jalan. ngedrop tuh gimana maksudnya? Kecapean atau? Enggak, kalau lagi ngedrop kan itu keras, jadi nggak bisa jalan ngebangkui gitu. Sekarang lagi enggak? Ini Sekarang lagi sehat? alhamdulillah lagi. Bisa jalan ya? Iya, ada seminggu kali ini. Diapain itu bisa? Kurang tahu ini kalau lagi itu kan gatal mata kurang lihat. Gitu aja. Gatal apa tadi gatal? Gatal ini semuanya gatal. Panas, matanya kurang lihat ini kayak ada asap itu. Kayak apa? Asap. Asap. Tapi kalau lagi kondisinya bagus, kaki ringan. Alhamdulillah. Ini gatal hilang. Enggak ada. Ini mata juga lebih jernih. Lebih alhamdulillah gitu. Ini sekarang lagi surem. Oh, sekarang matanya lagi suram. Gatal enggak, tapi kaki enggak. Usia berapa Ibu? 58. 58. Ini kenapa Ustaz? Kakinya tiba-tiba kaku. Kalau kaki kaku itu sejak umur berapa Ibu? Udah lama? Dari sekarang udah mau hampir 2 tahun ini. Oh, hampir 2 tahun. Oh 2 tahun ini. Nah, Iya. kalau gatal-gatalnya? Itu kalau lagi itu mah kan terus temu semua kan. Kalau lagi ini. Kalau ini kayaknya ini deh, mohon maaf ya. Iya. Ini kayaknya sering baca-baca, yaitu yang barusan tadi Mas Irfan bilang, sering baca-baca ini kadang-kadang ngaji cuma baca itu aja gitu loh. Betul. Maksudnya gini, kayak tadi saya bilang, ya baca Yasin terus malam Jumat. Gitu, ya. Tiap ngaji hanya baca itu gitu. Iya. Nah, iya. Betul. Ketahuan karena saya lihat ada tulisan Yasin di situ kakinya, bisa tanya itu bacaan tuh gitu. Maksudnya jangan Ustaz. Iya, jadi maksudnya walaupun bacaan Al-Quran, tapi dibacanya merasa harus satu waktu tertentu, harus surat tertentu. Atau dikirimkan untuk siapa. Kalau baca Quran semua ayat aja ya. Iya, kalau mau ngirim doa, ya Allah ampuni sih. Malam apapun juga baca. Nah, itu boleh. Malah nggak aman, nggak gini. Biasanya kalau yang sering baca-bacaan gituan, biasanya kakinya pegel terus biasanya. Betul nggak sih Bu? Betul nggak sih Bu coba? Yang sering baca-baca gitu, Iya, kakinya sering pegel nggak?
Pegel, bener ya? Pegel. Nah tuh, akhirnya ngaku. Karena pada ibu bilang pegel gitu, saya lihat di kakinya Ini sama. mendingan nggak bisa aja. Sampai nggak bisa jalan kadang-kadang. Iya. Iya. Jadi makanya kalau istilahnya kalau saya cerita, bacalah Quran niatnya hanya satu lillahi ta'ala. Itu aman malahan. Karena saudara-saudara kait kita itu kan tidak tahu kalau mamanya baca niatnya duniawi itu malah masuk mereka itu. Makhluk ini masuk. Nah pada waktu masuknya pertama masuknya apa? Niat. Niat itu dari mana? Niatnya walaupun nggak basmalah, niat nanti masuknya lewat ubun-ubun. Kalau niatnya basmalah, nanti masuknya lewat mulut. Dan dia ngendon dulu dia. Di atas ngendon dulu di dada, baru nanti lama-lama di perut, nanti diturun ke apa namanya? Ke kaki. Nah itu kalau hampir setiap hari begitu, ya itu nanti masanya makhluk itu ada. Masa itu maksudnya gerombolannya ada. Dan itu hanya dilihat oleh orang-orang yang memang diizinkan bisa lihat. Kalau orang biasa mah nggak tahu. Jadi bukan berarti nggak boleh baca Quran. Harus baca Enggak, Quran. harus. Tapi Kalau- jangan surat itu Oh, terus. jangan di waktu-waktu itu. tertentu Gitu, saja ibu ya. Ya. Yang Ibu bisa sih aja ikut yang ya. ada. Ya umpamanya bisanya Fatihah ya Fatihah aja. Baca Al-Falaq, Anas boleh, Al-Ikhlas boleh, Apapun. apapun dan kapanpun kalau bisa baca dari Fatihah sampai Nas, Anas. semuanya boleh lah. Iya. Kalau gatal-gatalnya dan matanya ada hubungannya juga kah? Sama. Jadi kayaknya ini kalau saya amati ibu pernah ngamalin salah satu surat atau ini kayaknya ada orang nih yang baca tapi untuk keselamatan. Jadi untuk keselamatan. Nah, keselamatan ini kayaknya wujudnya ulat ini wujudnya. Ulat bulu. Ya itu dia bacaan sesuatu. Nah, itu kayaknya bentrok dengan yang di kaki. Jadi dia gatalnya di daerah sini. Iya. Betul ya? Nah, iya ulatnya beda dengan yang di kaki maksudnya. Sini ke sini doang. Iya, jadi di daerah sini. Yang di bawah itu yang beda, Ya. yang di daerah sini itu Oke. ulat. Didoain aja Ustaz. Doain aja ya. Oh ya. Iya. Ibu Oh, doain iya. aja ya. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan Alhamdulillah. sehat ya. Amin. Tapi saya harus ngelepas yang di dalam ibu. Ibu ikhlas gak? Nanti baca lagi sudah dilepas. Ikhlas. Ya sudah ikutin aja deh. Nanti baca lagi ya sudah resikonya ibu. Jangan gitu Ustaz. Enggak maksudnya Kan udah tahu sekarang ya. belajar ya. Iya. Ibu, aminin doa saya ya. Iya. Nah, alhamdulillah. Auzubillahi. Maaf. Ibu namanya siapa? Bu Aisyah. Oh, Aisyah. Aisyah. Amin di doa saya ya. Amin. Belum. Selamat satu tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya kana budu wa ya kana nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku bernama Ibu Aisyah yang ada di hadapanku ini. Ya Allah, jika selama ini pinggulnya perut sampai ke lututnya sering sekali gatal dan juga kaki bagian bawah itu sering sekali tidak bisa jalan. Jika itu disebabkan karena bacaan-bacaan Ibu Aisyah yang niatnya bukan lillahi ta'ala tetapi untuk duniawi, untuk mengirim kepada seseorang untuk dirinya sendiri. Ya Allah, jika bacaan yang salah niat tersebut salah di hadapan-Mu ya Allah, sehingga masuklah makhluk-makhluk yang tidak tampak mata manusia biasa ini ke dalam tubuh Ibu Aisyah ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa Ibu Aisyah ya Allah. Jika dalam membaca firman-firman-Mu salah dalam berniat ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa Ibu Aisyah ya Allah. Jika dalam membaca Quran salah dalam berniat ya Allah, ampuni dosa-dosa Ibu Aisyah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar seluruh amalan-amalan yang saat ini ada di dalam tubuh Ibu Aisyah, khususnya di daerah perut sampai ke kaki, aku mohon akan Engkau lepaskan dari Ibu Aisyah ya Allah. Aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuh Ibu Aisyah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon padamu agar engkau keluarkan seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan sunnah Rasul yang ada dalam tubuh Ibu Aisyah. Ya amin amin amin.